Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun Bapak, Ibu, adik kakak mendengarkan video ini. Semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang topik 2 dalam platform Merdeka Mengajar, yaitu kurikulum Merdeka. Yang mendasari kurikulum itu berubah, yaitu karena adanya isu kekinian, antara lain tentang perubahan iklim global, transformasi budaya, teknologi digital, dan industri multinasional. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Pentingnya perubahan kurikulum. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan di masa depan. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sebagai guru harus mengikuti dan memahami tren murid. Jadi murid hidup pada zaman dan keadaan yang sudah berbeda. Perlu adanya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. It takes a village to raise a child. Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Dalam kurikulum terdapat 4 komponen, yaitu tujuan, 2 konten, 3 metode, 4 cara. Klasifikasi komponen kurikulum itu terdiri dari tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogi, dan yang ketiga adalah panduan asesmen. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Pengembangan kurikulum dalam rangka mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Nah, ini peran dan fungsi kurikulum dapat dioptimalisasi dalam kerangka yang pertama mewariskan nilai budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Proyeksi pendidikan OECD tahun 2030 terdiri atas kognitif, sikap, psikomotor, dan value atau nilai. Nah, pembelajaran paradigma baru menitik beratkan pada penguatan kompetensi dan materi esensial atau bermakna, bukan banyaknya materi atau konten, tetapi konten materi esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara mendalam. Nah, pembelajaran ini yang kita gunakan adalah pembelajaran inquiry. Dalam pembelajaran inquiry itu terdapat memunculkan yang pertama yaitu rasa ingin tahu murid, kemudian murid ingin mencari tahu, memilih, membuat koneksi, mengambil makna, dan selanjutnya adalah aksi atau tindakan. Dan siklus ini terus berputar. Inilah yang disebut dengan pembelajaran paradigma baru. Kerangka dasar kurikulum Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. 3, struktur kurikulum. 4, prinsip pembelajaran dan asesmen. Yang kelima yaitu capaian pembelajaran atau CP. Dalam kurikulum Merdeka, pembagian fase ditentukan sesuai dengan
kelasnya dan jenjangnya. Di fase pondasi itu pada jenjang PAUD, fase A pada jenjang kelas 1 sampai kelas 2 SD, fase B pada kelas 3 SD sampai kelas 6 SD. Di kelas 3 sampai kelas 4 SD. Fase C di kelas 5 sampai 6 SD. Fase D yaitu kelas 7 sampai kelas 9 SMP. Dan fase E kelas 10 SMA. Fase F kelas 11 sampai 12 SMA. Capaian pembelajaran memuat dua hal utama, yaitu kompetensi inti dan konten esensial. Seberapa dalam konten isi dapat disesuaikan dengan kompetensi awal murid. Capaian pembelajaran dibagi dalam fase untuk memberikan rentang waktu yang lebih leluasa kepada murid. Yang kedua, memberikan waktu yang lebih fleksibel kepada guru. Kompetensi-kompetensi pada capaian pembelajaran diturunkan menjadi tujuan pembelajaran atau TP yang tersusun sebagai sebuah alur untuk satu fase. Alur tujuan pembelajaran atau ATP digunakan untuk menentukan modul ajar yang kita kembangkan maupun yang kita pilih. Dan dalam profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi, yaitu yang pertama, bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. Dan 6, kreatif. 5 prinsip pembelajaran. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. 3. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. 4. Menyesuaikan konteks kehidupan murid. 5. Mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Ini adalah peta konsep tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dibagi menjadi 2 pembelajaran, yaitu pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan dengan mata pelajaran yang ada dan pembelajaran proyek atau yang disebut dengan kokurikuler yang dimasuki dengan profil pelajar Pancasila. Struktur pembelajaran dalam kurikulum merdeka itu menggunakan pembelajaran paradigma baru yang kemudian memunculkan pembelajar yang sepanjang hayat dengan P3 atau profil pelajar Pancasila yang kemudian dilaksanakan oleh kurikulum merdeka dan memuat tentang intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan program penguatan P3. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.